Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Suara Torang dimanapun berada. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan sedikit mengulas terkait dengan surat suara. Karena beberapa hari terakhir ini ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di publik terkait dengan bagaimana sih surat suara nantinya dalam pemilu serentak kali ini di tahun 2024. Karena kalau misalkan pemilihan serentak kan berarti ada pemilihan presiden, kemudian DPR, baik DPR RI, DPR provinsi maupun kabupaten kota dan DPD. Sehingga orang bertanya-tanya bagaimana bentuk surat suaranya untuk bisa membedakan mana surat suara untuk pemilihan presiden dan mana surat suara untuk pemilihan DPR, baik itu tingkat pusat maupun sampai daerah kabupaten kota. Malam ini saya akan sedikit mengulas karena dan teman-teman harus tahu bahwa terkait dengan surat suara di tahun 2019 itu diatur di dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2018. Nah, sedangkan untuk pemilu 2024 itu diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 14 tahun 2023 tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum di 2024 nantinya. Ya, apa sih sebenarnya surat suara? Nah, secara sederhana, surat suara itu merupakan sarana yang digunakan untuk pemilih memberikan suaranya, begitu. Nah, dia masuk sebagai masuk sebagai perlengkapan alat perlengkapan pemilu. Nah, jadi sederhananya tadi bahwa surat suara itu adalah sarana yang digunakan untuk memberikan suara. Jadi seorang pemilih kalau misalkan mau memberikan suara, maka dia harus ambil dulu surat suara, kemudian dia mencoblos di surat suara itu sebagai bentuk pemberian suaranya kepada seseorang yang mencalonkan diri, begitu. Nah, di pemilu 2024 mendatang kita akan menghadapi satu momentum pemilu yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya, yaitu pemilu serentak yang nantinya itu juga membedakan surat suara masing-masing di tingkat di pemilihan presiden, kemudian pemilihan DPR, baik DPR RI maupun DPR provinsi dan kabupaten kota. Nah, sobat suara Torang, untuk itu kalau misalkan dilihat untuk membedakan surat suara itu, jadi ada 5 surat suara untuk pemilu serentak 2024. Di sini kita sudah ada contohnya. Jadi berdasarkan hasil rapat antara KPU dengan DPR RI Komisi 2 itu menetapkan bentuk-bentuk surat suara, baik dari ukuran sampai dengan warnanya. Nah, di sini sudah ada, saya sudah pegang beberapa kertas yang merupakan bentuk dari surat suara nantinya yang membedakan mana surat suara untuk presiden dan lain-lain. Nah, kalau untuk surat suara presiden sendiri, dia warnanya abu-abu
seperti ini ya. Jadi ini yang abu-abu ini untuk surat suara presiden dan wakil presiden, pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi di dalam surat suara itu nanti ada gambar foto calon, kemudian nomor urut calon, kemudian partai politik atau gabungan partai politik yang mendukung calon tersebut, begitu. Nah itu ya, ini untuk presiden yang abu-abu. Nah kemudian untuk membedakan dengan pemilihan presiden, nah di sini juga ada surat suara anggota DPR. Nah anggota DPR ini warnanya kuning di sini. Surat suara anggota DPR ini DPR RI ya ini. Nah DPR RI itu warnanya kuning. Nah jadi tinggal nanti teman-teman, Bapak Ibu dong yang mau mencoblos nanti dikasih surat suara ini. Nah untuk surat suara anggota DPR RI itu warnanya kuning. Nah di sini juga nanti berisi foto para calon, kemudian partai politik. Nah, karena kita mengikuti sistem proporsional terbuka sehingga masih dicantumkan foto calonnya. Kalau kemarin toh ternyata MK memutuskan proporsional tertutup, maka sudah tidak bisa. Jadi yang tercantum di situ hanya partai, begitu. Nah ini juga sudah diatur semua ukuran dan bentuknya. Nah kemudian selanjutnya itu warna surat suara dari surat suara anggota DPRD provinsi ini warna hijau. Nah warna hijau seperti ini untuk surat suara untuk DPRD provinsi. Nah kemudian warna biru ini untuk pemilihan surat suara untuk anggota DPRD kabupaten atau kota. Nah ini warna biru. Nah ini seperti ini ya. Jadi jangan jangan sembarang ambil dan sampai dikasih warna hitam dikasih warna hitam tinggal ambil bawa di dalam kotak suara kan, ini repot begitu. Nah kemudian untuk surat suara anggota DPD Dewan Perwakilan Rakyat itu ini warna merah begini ya teman-teman, warna merah. Jadi untuk DPD itu warna merah. Nah dan warna-warna surat suara ini nanti juga disesuaikan dengan kotak suara. Jadi kan kita datang ke TPS berdasarkan undangan di TPS mana begitu kita mencoblosnya, kemudian kita datang dan ini mengambil perlengkapan untuk masuk ke bilik suara. Nah setelah itu kan dicoblos coblos calon yang kita dukung begitu. Nah misalkan di presiden misalkan ada yang coblos misalkan yang milih Ganjar misalkan coblos Pak, setelah dicoblos nah kemudian surat suara itu dilipat kembali dan dibawa ke kotak suara. Nah di kotak suara itu ada sesuai dengan warna. Jadi kotak suara untuk pemilihan presiden dia tidak berwarna lain, dia harus berwarna abu-abu sebagai kode bahwa ini adalah kotak suara pemilihan presiden. Nah untuk jadi surat suara yang pemilihan presiden itu yang abu-abu ini nanti dimasukkan ke kotak itu supaya tidak tercampur begitu. Nah jangan sampai
semua kotak suara itu diisi di surat suara semua. Akhirnya pas penghitungan ini bingung ini hitung surat suara yang dari mana ini surat suara pemilihan presiden, tiba-tiba taruh presiden, tiba-tiba lagi baca surat suara pemilihan DPR, kan kacau. Jadi sudah diatur semua. Bapak dong di KPU, di DPR RI Komisi 2 dong suatu barang ini. Suatu, maksudnya harus atur ini bentuk, kemudian standar, kemudian pembeda identitasnya. Nah, itu sudah diatur semua. Ya, jadi bagaimana caranya supaya kita tidak bingung dalam memilih di dalam TPS itu? Jadi nanti tinggal dilihat, kan nanti dikasih kita itu setiap orang nanti dikasih 5 surat suara. Jadi per orang nanti dikasih 5 surat suara dengan warna yang sudah saya tunjukkan tadi ini. Ada abu-abu, kuning, biru, hijau, merah. Nah itu tadi ya, abu-abu presiden, kemudian kuning ini DPR RI, kemudian hijau ini DPR provinsi, biru DPRD kabupaten kota, kemudian merah itu DPD. Nah, kita akan masuk ke bilik suara dengan membawa 5 kotak suara. 5 surat suara maksudnya. Bukan 5 kotak suara. Kalau 5 kotak suara kayaknya tidak kuat bawa itu. Karena tangan cuma 2 toh. Nah, jadi setelah masuk nanti dibuka satu-satu. Misalkan buka dulu surat suara untuk pencoblosan presiden. Nah, yang abu-abu buka, setelah itu coblos, habis itu buka yang lain lagi. Nah, nanti dilihat kalau yang kuning berarti itu surat suara untuk DPR RI. Nah, kemudian selanjutnya yang tadi sesuai warna tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, kira-kira begitu untuk membedakan surat suara ya. Jadi setelah dicoblos surat suara itu, kemudian dilipat kembali dan dibawa ke kotak suara. Nanti bapak-bapak, mama-mama dong yang belum terlalu paham, nanti diarahkan oleh petugas KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS nanti. Nah, dan setiap surat suara itu dalam peraturan KPU ini itu diatur supaya misalkan untuk menghindari surat suara palsu. Nah, maka akan diberikan kode. Jadi di setiap surat suara itu nanti ada kode tulisan kecil yang tersembunyi. Nah, itu untuk membuktikan surat suara asli dan surat suara palsu. Begitu. Nah, jadi surat suara itu yang untuk pemilihan di awal. Kemudian misalkan ketika terjadi PHPU, misalkan perselisihan hasil pemilihan umum, kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan pemungutan suara ulang. Nah, maka surat suaranya pun ada kode. Jadi di dalam surat suara untuk pemungutan suara ulang itu nanti dikasih kode juga. Jadi nanti beda mana surat suara yang dikasih untuk pemilihan yang awal dan setelah terjadi perselisihan, nanti dikasih kode semua. Nah, begitu. Nah, kemudian jadi kalau misalkan ibu-ibu, bapak-bapak dong yang belum tahu, nanti ke TPS itu nanti diarahkan langsung oleh
dan bisa ditanya langsung di situ. Ini surat suaranya kok ada banyak. Kalau misalkan belum tahu ya, bisa tanya langsung di situ. Yang mana yang presiden, yang mana yang ini, begitu bisa langsung tanya. Kalau tidak dijawab, bisa langsung lapor ke ke petugas yang lain di situ. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali alat perlengkapan pemilu ini, pemungutan suara. Jadi ada apa? Ini alat perlengkapan itu ada surat suara, ada kotak suara, ada tinta, ada sebentar saya lihat. Ini ada banyak ini. Nah, ini saya langsung buka ini ya, teman-teman, saya langsung buka undang peraturannya supaya jangan kita sampai salah gitu. Nah, ini. Nah, terkait dengan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya di pasal 3 peraturan KPU ini, peraturan nomor 14 tahun 2023, nanti teman-teman bisa baca. Pasal 3 itu perlengkapan pemungutan suara terdiri atas yang pertama kotak suara, yang kedua surat suara, yang ketiga tinta, kemudian yang keempat bilik pemungutan suara, itu bilik yang tong ada masuk untuk coblos itu. Nah, kemudian segel, kemudian alat untuk mencoblos pilihan. Jadi coblos itu sudah disediakan Pak, jangan bawa Pak sendiri. Jangan sampai bawa paku dari rumah, karena kalau misalkan bawa paku dari rumah ini rawan. Kemudian ada TPS, harus ada TPS, jangan sampai dicoblos ini ada surat suara, ada semua tinta, kotak suara, bilik suara, segel, ada semua, alat coblos semua ada, baru TPS-nya tidak ada. Ini mau coblos di mana? Kan tidak mungkin coblos di rumah, kira-kira begitu. Nah, jadi begitu ya. Nah, kalau kotak suara itu sarana yang digunakan untuk menyimpan surat suara yang telah dicoblos, begitu. Nah, kemudian ini diatur dalam pasal 4 terkait dengan apa itu kotak suara. Kemudian di pasal 5-nya surat suara, terkait dengan surat suara. Apa itu surat suara? Yaitu sarana yang digunakan untuk memberikan pilihan, begitu. Nah, selanjutnya di pasal 6, surat suara itu terdiri atas presiden, presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, itu di pasal 6-nya. Kemudian selanjutnya terkait dengan tinta ini diatur di dalam pasal 9. Tadi pasal 8 apa ya? Pasal 8 itu dalam terjadi pemilu presiden mencetak suara. Oh ya, ketika terjadi putaran kedua, KPU mencetak surat suara pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua untuk penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua, begitu. Nah, kemudian pasal 9 mengatur terkait dengan tinta. Tinta itu digunakan oleh KPPS atau KPPSLN. Apa itu KPPSLN? KPPSLN itu kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri. Nah, untuk memberi tanda khusus bagi pemilih yang telah memberikan suaranya. Nah, jadi setelah tinta itu, setelah ini kita mencoblos, lalu tangan biasa itu tangan kita celupkan di situ, tapi itu bukan kecelup ya. dicelup, kemudian
kemudian itu sebagai bukti kalau kita sudah mencoblos begitu. Nah, kemudian selanjutnya bilik pemungutan suara. Nah, bilik pemungutan suara ini digunakan untuk menjamin kerahasiaan pemilih dalam melakukan pemungutan suara. Nah, ini kenapa harus ada bilik? Karena dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, nah bahwa pemilu diselenggarakan secara rahasia. Nah, salah satunya adalah umum, bebas, adil, jujur, dan rahasia, bersifat rahasia. Jadi tidak boleh orang mencoblos kemudian kita pantau-pantau dari balik bilik suara kan. Dia mau coblos yang ini, jangan coblos yang ini. Dia tidak bisa. Sehingga independensi pemilih itu benar-benar terjaga dan dia benar-benar memilih berdasarkan hati nuraninya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian segel ini diatur dalam pasal 11. Segel digunakan untuk menyegel yang pertama sampul kertas berisi surat suara. Nah, kemudian yang kedua sampul kertas berisi formulir. Ini pasal 11 poin A itu sampul segel itu digunakan untuk sampul kertas berisi surat suara. Kemudian poin B sampul kertas berisi formulir untuk berita acara dan atau sertifikat. Nah, poin C sampul kertas berisi salinan DPT. Kemudian poin D lubang kotak suara. Nah, jadi lubang kotak suara itu nanti dikasih segel semua. Nah, kemudian poin E lubang kunci, gembok atau alat pengaman lainnya. Jadi kotak suara itu kan ada itu toh, ada gembok itu. Nah, itu nanti disegel juga supaya untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyelewengan di sana. Nah, begitu. Nah, pasal selanjutnya di paragraf 7 ini pasal 12 terkait dengan alat untuk mencoblos terdiri atas satu set berupa paku untuk mencoblos, kemudian bantalan, poin B-nya bantalan atau alas coblos, dan C meja. Nah, begitu. Nah, kemudian tadi ada tempat pemungutan suara. Nah, di dalam pasal 13 ayat 1 dikatakan bahwa TPS atau TPSLN digunakan untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi nanti dipungut di situ di TPS, kemudian langsung dihitung. Jadi bukan pungut TPS itu bukan hanya pungut ya. Jadi ingat, jangan sampai setelah dipungut langsung kita menganggap sudah selesai. Jadi pungut, setelah dipungut lalu dihitung baru dilihat di situ perolehan suaranya berapa. Nah, kira-kira begitu. Nah, di TPS itu juga wajib memberikan akses kemudahan bagi kaum disabilitas. Nah, misalkan orang yang tidak bisa membaca, atau misalkan dia yang tangannya putus dan macam-macam lah, kaum disabilitas. Nah, itu nanti diberikan kemudahan akses bagi mereka. Nah, kemudian ada dukungan perlengkapan lainnya terdiri dari sampul kertas. Di dalam pasal 14 ayat 1, dukungan perlengkapan lainnya terdiri atas A. sampul kertas, B. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS dan saksi, kemudian C. tanda pengenal KPPSLN, petugas ketertiban TPSLN dan saksi, D. itu karet pengikat surat suara, kemudian E. lem atau perekat, kemudian F. kantong
plastik, kemudian G itu ballpoint, kemudian H itu gembok, I spidol, J formulir untuk berita acara dan atau sertifikat, kemudian selanjutnya stiker nomor kotak suara, dan selanjutnya adalah tali pengikat dan tali pengikat pemberi tanda memilih dan alat bantu tunanetra. Jadi itu nanti disediakan semua di TPS. Nah, kalau tidak percaya, nanti pas di pemilihan teman-teman bisa langsung lihat di TPS. Nah, ini kan peraturan KPU, jadi tidak mungkin bohong. Jadi kalau nanti teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, dorang semua nanti lihat di ini di tempat pemungutan suara itu ada semua nanti. Jadi kalau ada yang tidak pakai tanda pengenal lalu klaim diri bahwa dia petugas KPPS, ya harus dibuktikan. Jadi selama dia tidak menunjukkan itu, ya jangan percaya. Jangan sampai malah percaya diarahkan kemana-mana lagi. Akhirnya terjadi penculikan. Nah, demikian Bapak Saudara semua, Bapak Ibu, dorang, saudara semua yang dimanapun berada. Demikian ulasan singkat dari saya. Dan jangan lupa ya, jangan sampai lupa warna-warna surat suara. Dan kemudian jangan juga setelah dicoblos surat suara dengan warna-warna tertentu, jangan lupa untuk ditaruh ke kotak suara sesuai dengan gambar. Begitu. Karena itu sudah diatur terkait dengan kotak suara. Jadi kotak suara itu menyesuaikan warnanya dengan surat suara. Jadi kalau yang kotak suara yang ini yang warna merah, berarti itu untuk surat suara DPD begitu. Nah, jadi jangan setelah mencoblos lalu taruh di saku, ya, bagus. Jadi jangan mencoblos tiba-tiba coblos warna merah, di sini bagus sih, saya bawa di rumah saja. Tiba-tiba coblos selesai langsung ditaruh di saku, aduh repot. Ini surat suara bisa kurang banyak gitu. Atau bawa tas, taruh di tas lagi, aduh. Jadi begitu ya Bapak Ibu dong, saudara-saudara. 5 surat suara ini akan ada 5 kotak suara juga yang menyesuaikan dengan warna antara surat suara dengan kotak suara. Jadi jangan lupa, jangan isi warna kuning, surat suara warna kuning di kotak suara warna merah, tetap isi di kotak suara warna kuning. Oke? Ya, terima kasih. Demikian ulasan dari saya terkait dengan hal ini. Sampai jumpa, jangan lupa tonton terus video-video berikut untuk mengulas terkait dengan proses-proses pemilu ini. Ada nanti podcast-podcast berikut kita akan bahas terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemilu, supaya Bapak Ibu dong semua saudara terabingung, bertanya-tanya lagi, tapi bisa nanti request lewat komentar di akun media sosial kita, itu BF Suara Torang. Jadi buka saja Suara Torang, nanti muncul di situ, dan berikan request terbaik Anda di situ, nanti kami ulas lebih jauh di situ. Jadi teman-teman nanti merekomendasikan ke kita untuk mengulas hal-hal itu yang berkaitan, atau boleh tanya di situ, nanti dari pertanyaan itu kita bisa buat penjelasan melalui video-video kami selanjutnya. Ya, demikian kami dari pengurus Rumah Suara Torang mengucapkan terima kasih atas tontonan. Sudah menonton video, jangan lupa like, comment, subscribe.
Subtracker. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.